Al-Quran itu mahakarya dari yang maha segala-galanya. Menurut saya Al-Quran itu teman di dunia, penolong nanti di akhirat, teman di alam kubur, di atas sirat sebagai cahaya, di neraka sebagai hijab untuk melindungi kita. Al-Quran lah yang menjadi teman Anda, penolong Anda ketika orang-orang dan dunia menjauhi Anda dan menganggap Anda itu tidak ada. Menurut saya Al-Quran adalah pedoman hidup, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Al-Quran menurut saya adalah kalam Allah, pesan-pesan cinta Allah yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Menurut Ana, Al-Quran yaitu kompas kehidupan manusia. Bagi saya Al-Quran itu kayak ada sesuatu yang hilang yang saya cari-cari selama ini dalam diri saya. Al-Quran bagi saya sangat berarti, dan yang paling utama Al-Quran itu adalah pedoman sekaligus petunjuk yang memberi arah di dalam hidup. Peristiwa yang pernah saya alami ketika saya duduk di kelas 1 SMA. Saya merasa saya gagal sebagai anak. Ayah saya meninggal dunia pada saat saya kelas 3 SMA. Pada saat itu kondisi saya lagi ujian akhir semester. Ketika itu orang tua saya bilang ke saya, Tata, Abah sama Umi pengen Tata mondok gitu. Orang tua saya bercerai sejak saya 4 tahun. Saya menyaksikan banyak perkelahian. Saya mendengar banyak perdebatan. Dan di situ menjadikan saya pribadi yang keras, persis seperti ibu saya. Sehingga masa-masa remaja saya penuh dengan perdebatan dan perkelahian dengan ibu saya. Saya berjalan kaki dari pagi sampai ke kebun itu jam 12 malam. Sehingga saya bertemu dengan jenazah ayah saya yang saya melihat sudah terbaring itu jam 12 malam dari pagi. Tata harus pamit ke SMA, Tata harus putus sekolah di situ. Dan di situ guru Tata pada tanya gitu kan ke Tata, kenapa Tata putus sekolah kayak gitu. Terus tiba-tiba Tata bilang, iya Bu, Tata pengen jadi hafiz Quran gitu. Tata pengen mewujudin mimpi Umi sama Abah seperti itu. Yang mana pengen anak satu-satunya menjadi keluarga Allah nantinya. Terus di situ guru Tata tanya, kenapa nggak jadi hafiznya nanti aja nunggu lulus SMA gitu. Kemudian Tata menjawab, nanti nggak tahu Bu, usia nggak ada yang tahu. Kalau misal nanti lulus SMA Tata masih ada usia, alhamdulillah Allah izinkan Tata untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau misal sebelum Tata lulus SMA Tata belum bisa menghafalkan Al-Quran, Tata meninggal duluan, ya qadarullah, mending kita cari jalan yang lebih pasti. Jadi kalau misal sekarang, ngapain harus nanti? Saya sempat membenci ibu saya. Saya katakan kepada ibu saya bahwa saya tidak betah di rumah. Maka saat itu saya masih belum terlalu dekat dengan Al-Quran dan interaksi dengan Al-Quran itu sangat-sangat minim. Dan saya menyesalinya saat itu yang saya bisa bacakan itu hanya Al-Fatihah. Kadang Tata juga ditanya gitu, kenapa sih milih ngafal Quran gitu? Emang dapat apa dari situ? Ngapain sih pakai kerudung panjang-panjang kayak gitu? Itu aliran apaan kayak gitu? Di situ Tata kadang juga ngerasa down gitu. Kenapa nggak ada yang nguatin Tata, malah kayak ngejudge, bukan ngejudge sih, malah kayak ngedownin gitu. Lah, ya Tata mungkin di situ memaklumin lah karena mereka belum tahu bagaimana gitu. Dan di situ Tata mulai kayak berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada keluarga Tata, terutama keluarga dekat Tata, keluarga kecil Tata, dan untuk kakek nenek Tata semoga di alam kuburnya diberi pencerahan, diberi penerangan, dan nanti bisa berkumpul kembali di akhirat. Ya Allah, kirimkanlah saya ke tempat di mana saya tidak menyakiti hati ibu saya, di mana saya bisa memantaskan diri untuk menghuni surga yang ada di telapak kaki ibu saya. Kirimlah saya ke tempat di mana saya bisa belajar bertutur kata yang baik untuk kedua orang tua saya. Dan Allah mengirimkan bahwa Maskanul Hufaz lah jawabannya.
Tapi saya merasakan keajaiban Al-Quran. Saya hanya bisa baca Al-Fatihah pada saat itu. Saya baca dari rumah sampai ke kebun. Itu saya hanya bisa baca Al-Fatihah dan saya merasakan keajaiban yang Allah berikan. Kaki saya tidak merasakan pegal sama sekali. Kaki saya itu tidak lecet-lecet sama sekali. Sedangkan orang-orang yang lain pada saat itu yang membantu saya untuk sampai ke kebun, itu kakinya lecet-lecet. Kakinya itu ada yang kegigit lintah dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah seiring berjalannya waktu, ketika Ramadan Umi Tata telepon gitu. Alhamdulillah Tata, salah satu keluarga Tata ada yang sejak Tata di pondok, sejak Tata di asrama udah mulai sholat tarawih, udah mulai puasa penuh, mulai sholat Jumat. Yang tadinya tuh nggak pernah sholat Jumat di masjid, ngaji aja kurang gitu. Jadi di situ Tata langsung menangis dan di situ Tata merasa kayak, ya Allah, ternyata mukjizat Al-Quran tuh benar-benar ada gitu. Setelah berhasil menghafalkan 30 juz di Maskanul Hufaz, ingat pada saat itu kita mengadakan khataman, tapi ibu tidak bisa hadir, video callan kan. Dan di situ saya yang biasanya membuat ibu menangis karena sikap saya dan perkataan saya yang di luar batas. Untuk pertama kalinya saya melihat beliau menangis karena sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa membuat beliau bangga, sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan untuk beliau. Mama dan Papa Nanda itu saling tabrakan, Ustazah. Mama di bagian dunia, Papa di bagian agama. Papa itu udah bilang ke Nanda itu pas waktu SMP, Nanda nanti kamu siap ini ngapal Qurannya nak. Tapi Mama bilangnya Nanda kuliah dulu gitu, Ustazah. Suatu waktu ibu bercerita, ibu pernah menghatamkan membaca Al-Quran selama satu malam. Sehari semalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sampai saat saya sudah menghafal Quran, semuanya berubah. Mimpi, keinginan, bahkan saya tidak pernah menyangka bisa pergi ke Jakarta sendirian menyusul kakak saya. Sempat ditinggal pesawat, sempat di keluarga tidak diizinkan, dan pokoknya semua yang terjadi itu bagai hal yang mustajab gitu. Kayak seperti doa-doa saya juga. Mama bilang kayak gini, Nanda kamu kuliah ya Nanda. Setelah ini Nanda bilang gini, Ma jangan dulu deh Man, hati Nanda masih belum yakin untuk kuliah. Soalnya masih ragu untuk kuliah. Mama bisa mengkuliahkan Nanda. Sedangkan untuk menghafalkan Al-Quran Mama tidak mau Nanda gitu kan Ustazah. Baru setelah Nanda mendapatkan pondok Maskanul Hufaz ini dari berbagai internet, Nanda cari tahu kan Ustazah. Alhamdulillah Nanda dapat ketemunya di pusat ini. Di sini alhamdulillah Nanda banyak dapat motivasi gitu Ustazah. 2 tahun kemudian saya lahir dan diberi nama Silvi Dinda Hafiziyah. Dari makna tersebut Hafiziyah, saya pernah bertanya kenapa saya diberi nama Hafiziyah. Lalu ibu dan ayah menjawab, melalui nama inilah kami memberikan kepercayaan dan harapan besar bagi kamu untuk bisa menjadi hafizah, untuk bisa menjadi penjaga kalamnya, untuk bisa menjadi penjaga Al-Quran, untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran, karena ibu dan ayah belum mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi harapan besar kami yaitu kepada kamu, seperti itu. Dan dari situlah ada keinginan yang kuat dari diri saya sendiri untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Waktu saya kesini, qadarullah-nya ayah saya masih hidup. Tapi ketika saya sudah di sini, ayah saya pun berpulang ke rahmatullah. Dan saat itu saya tidak merasa belum puas untuk menyenangkan karena saya sudah menyetorkan hafalan terakhir kepada Allah. Mungkin itu salah satu pencapaian yang telah saya berikan kepada beliau, dan saya sangat bahagia sekali pernah melakukan hal itu.
Alangkah sedihnya jika saat itu saya tidak bisa memberikan apa-apa saat beliau masih hidup. Namun saat itu saya sudah memberikan hafalan terakhir saya dan beliau pun berkata, walaupun kamu menghafal terbata-bata, insya Allah dengan berjalannya waktu, dengan setiap usaha, maka hafalan itu akan semakin kuat dan akan mengantarkanmu untuk kita berkumpul bersama. Itu pesan yang sangat berarti dan mendalam bagi saya. Rasanya Ya, akan ada kan suatu masa di mana Al-Quran itu diangkat semua. Nggak ada lagi mushaf di dunia ini. Yang tersisa nanti adalah hafalan-hafalan kita. Itu yang saya takutkan sendiri ya. Karena jujur aja sudah dikatakan hafizah, tapi nggak tahu gitu. Kembali lagi ke pribadi kita kan, mau istiqomah nggak sama Al-Qur'annya. Bukan akhir dari perjuangan kita untuk ngafal 30 juz untuk menjaga Al-Qur'an itu. Nggak kebayang lah kembali lagi ke kitanya bisa dijaga nggak Al-Qur'annya, itu sih. Ketika di akhir hayat nanti kita nggak tahu Allah masih memberikan kita hidayah apa tidak sampai hari kiamat, dan nggak tahu hafalan kita masih ada di hati apa tidak. Tetapi yang pasti ketika hafalan sudah tidak ada di hati, tidak bisa dibayangkan bagaimana arah hidup kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita jaga selama ini. nggak tahu harus bagaimana menjalani hidup ini tanpa dengan adanya Al-Quran. Karena setiap saat saya berusaha untuk mencoba membaca Al-Quran, mencoba memahaminya, itu kata-kata yang terangkai yang disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat indah dan merupakan petunjuk yang sebenarnya yang saya rasakan gitu. Dan tidak saya bayangkan bagaimana kalau Al-Quran tidak ada gitu. Saya harus bagaimana gitu. Saya harus bagaimana untuk menjalani hidup ini. Dan saya sangat merasa kebingungan. Saya harus bagaimana untuk menjalani hidup ini jika tanpa ada Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin.